Terlalu besar jadinya aku pas Jurinya berapa? 3 chef. Setengah. Berarti kamu udah yakin ini nggak enak ya, makanya nggak boleh makan satu orang satu kan? Kurang ya. Enak chef insya Allah. Loh, menurut kamu enak nggak? Enak chef. Chef, kita audisi udah selesai. Namun disayangkan banyak calon peserta ini belum maksimal, padahal mereka itu punya potensi. Terlihat ya dari segi mau menjual teknik atau mereka punya kombinasi flavor yang bagus. Tapi mungkin nervous Kayak. atau gimana gitu sehingga belum mendapat minimal 2 yes dari kita. Iya. Kayaknya mereka juga mungkin ada salah pemilihan makanan. Oh ya. Yes, of course. Terus terlalu banyak mikir. Nyoba-nyoba. Jadi overcomplicated. Nyoba-nyoba. Ya. Apa perlu kita kasih kesempatan? Gimana, Chef Norman? Setuju kalau saya. Oke. Well, you have a bad day kan kadang-kadang. Ya jadi di kesempatan kedua ini kita kasih tantangan yang ya bisa dibilang harus fair ya. Mungkin satu core yang sama, Ya, Core-nya apa ini? Kita mau kasih tantangan apa? udang kayaknya. Karena Udang? suatu hal yang lebih mudah diolah juga, nggak perlu waktu yang terlalu lama. Versatile. Iya, dan kelihatan kalau overcook itu juga Nah, kelihatan. Iya. Ya kan? Oke. Langsung to Iya. the point. Gimana? Boleh, Iya. dong. Berarti kita sepakat, kita akan memberikan kesempatan kedua. Mereka memasak sebuah bahan yang simple, versatile, bisa kemana-mana, diolah dengan teknik apa saja. Waktunya 40 menit. 50 menit, nggak terlalu lama. Oke, tapi kan nggak bisa semua nih. Kita panggil atau kita berikan kesempatan kedua. Kesempatan. Kita mau lihat siapa aja. Gimana? Ada yang Ada yang penasaran. with This one. ini? Yes, dia bikin iga. Remember? Ya. Nasi daun jeruk. Yes. Takutnya nervous juga. Ya, we'll see. Padahal terlihat mampu ya sebenarnya. Mampu. Siapa lagi chef kira-kira ini yang bisa di... Dan aku penasaran sama ini. This one. Dia biasanya nggak bikin dessert. Dia biasanya nggak bikin dessert. Dia kesini bikin Beignet. beignet. Remember? D-nya, iya. Yeah. Man, this guy is just jual skill. Jual skill. Mencoba. Mencoba. Ya, jual skill, ya. Flavor combination is not there, tapi skillnya ada. Nih, boleh nih kita cek. That one is Mozaik Mozaik. okay. terlalu matang. Ya, The fish. ya, ya, Ya otak-otak. ya, ya, ya. Nah ini udah pasti nervous ini. Nervous. Ya kan? Sampai si kulit ikannya Berantakan. lengket di panci. Panci. Lengket di panci. Padahal mungkin bumbunya lumayan enak tuh. Ya. Hanya saja karena kulitnya hilang, dia terasa bakarannya karena dia torch, remember? Ya. Nah itu jadi overwhelmed. Saya mau kasih satu lagi nih, Chef. Jadi Yang mana? ini masih muda. Yang dia kemarin bikin roti jala, mungkin karena dia nervous, jadi roti jalanya masih agak Yang pucet waktu. sama chicken curry. Iya. Oke. Ini chicken curry-nya Well, flavornya oke ya, actually. flavornya Ya. oke. Ini ya. Sama satu lagi ini nih. Itu yang mana ya? Dia yang bikin angen lada itu. Oke. Iya. Yang masaknya sampai Yang- keringetan yes, itu kan yes, kelihatan oke, banget tuh oke. nervous. Oke, so we got this name Iya. yang akan kita Recall coba memberikan kesempatan kedua. Oke. 6 orang ya? 6 orang. 6. Oke. Oke. Kita minta untuk dihubungi, mereka bersiap. We'll see them tomorrow, I guess. Oke. Yes. Alright. Oke. Right.
Di kesempatan pertama aku sempat buat kesalahan, dan di kesempatan kedua ini aku mau menghasilkan masakan yang terbaik dari aku. Aku lihat di meja masing-masing udah ada lid, sama di bagian depan ada mini pantry, dan kita disuruh masak 40 menit. Wah, bahaya ini. Bakal jadi challenge paling susah sih kayaknya. Buat aku sendiri, aku akan lebih fokus kepada satu ingredient yang mana itu juga jadi poin penting dari evaluasi juri di audisi pertama. Jadi aku akan do the best dan melakukan yang lebih baik lagi. Di babak recall ini, para kontestan harus menyajikan hidangan udang terbaik mereka dalam waktu 40 menit. Ternyata pas dibuka udang, wah ini aku banget nih seafood. Udang ini sebenarnya nggak diapa-apain, cuman dipanggang doang dia udah enak banget. Justru malah dengan udang yang fresh seperti ini, aku tuh harus ngolahnya benar-benar hati-hati gitu. Belum kepikiran mau bikin apa. Tadinya mau bikin udang bakar Jimbaran, ternyata setelah milih-milih akhirnya udang bakar balado. Nah, aku tuh kepikiran banget mau bikin balado, tapi nggak tahu kenapa tangan ini malah ngambil tepung. Karena aku udah ambil tepung, jadi aku kepikiran buat bikin wonton soup. Aku bikin wonton soup sebenarnya untuk ngebuktiin ke chef juri kalau seandainya aku tuh bisa masakan lain. Dan juga menurut aku bikin wonton soup simple sih sebenarnya. Di sini aku memutuskan untuk buat grill prawn, yang mana itu menurutku sangat straightforward, dan juga aku buat beberapa kondimen lainnya juga seperti saus dan lain-lainnya. Perasaan aku agak campur aduk ya, kayak senang, bahagia, kayak nggak nyangka aja gitu, wah dikasih kesempatan kedua gitu sama juri. Dengan waktu 40 menit ini aku buat udang sambal bledek. Pertama kali ini saya juga ngolah udang, kayak sebelumnya juga belum pernah, dengan waktu juga yang lumayan singkat, 40 menit, itu sangat challenging banget untuk saya. Apalagi lihat lawan-lawan aku tuh ada Kak Ragil, Kak Resna, sama Marco. 3 orang itu tuh benar-benar jago banget sih menurut aku. Udang itu udah familiar banget, aku udah sering ngolah. Dan aku langsung terbesit untuk membuat sebuah laksa. Dan udang ini tuh cocok banget sebenarnya untuk laksa. Makanya aku bikin laksa. Jadi ada rasa prawn bisnya, udah gitu ada rasa kaldu dari udangnya. Itu menurut aku jadi kayak lebih cocok aja kita. Kalau aku masak laksa begitu. Kalau aku lihat sih, peluang aku sih 100%. Dari semua orang yang ada di sini kayaknya aku paling kuat sih. Karena rata-rata pasti orang mikirnya udang Jimbaran, kalau enggak udang bakar biasa aja. Yang bikin aku beda tuh, aku pakein santan buat sausnya, tapi buat bakarannya aku nggak pakai santan di udangnya. Menurutku dengan grill prawnku ini, aku akan jauh lebih unggul daripada teman-teman lainnya karena aku sudah pernah buat pertama dan aku tahu exactly taste udang itu seperti apa dan akan dibawa kemana taste-nya itu. Jadi di situ aku sudah one step ahead daripada yang lain. Untuk protein udang ini, aku agak shock sih karena di luar ekspektasi. Tadi ekspektasi aku kayak ayam atau ikan, ternyata udang. Jadi aku pikiran tadi mau bikin udang bakar saus balado aja. Untuk membenahi kesalahan kemarin, aku lebih hati-hati soal temperatur pan yang aku pakai karena kemarin ada kesalahan di teknik pas di pensirnya karena kayaknya kurang panas jadi dia ikannya lengket. Jadi sekarang kayak lebih hati-hati aja. Aku berharap dengan rasanya balado aku yang enak itu bisa mendapatkan apron aku kembali. Aku pikir jalannya bakal mulus-mulus aja. Aku pensir tuh wontonnya buat dapetin colornya. Malah gosong dia. Aduh,
pastinya panik banget. Jadi aku langsung ambil doughnya, aku pipihin lagi, aku bikin ulang wontonnya. Syukurnya alhamdulillah semuanya goes on plan. 40 menit cukup juga waktunya. Platingnya perfect juga buat aku. Mungkin sausnya sedikit kegenceran jadi terlihat sedikit berantakan, but it's okay. Dish kita semua dijajarin di satu meja panjang, ini tuh penilaiannya bakal kayak gimana ya? Head to head atau satu-satu nih? Menurutku nggak bakal head to head sih, karena kita dikasih bahan yang sama semua. Kalian berenam adalah yang terpilih untuk mendapatkan kesempatan kedua. Jadi saya harap sajian masakan kalian di kesempatan kedua ini jauh lebih baik daripada yang kemarin. Oke, kita akan langsung aja ya cicipin per 2 orang. Dicobain per 2 dish. Aduh, lemes banget rasanya, apalagi lihat dishnya Kak Resna itu menggiurkan banget. Ini apa namanya? Prawn laksa, Chef. Kamu dikasih udang berapa? Ada 4. Terus pakainya cuma 2? Ya, Chef, karena mungkin terlalu besar jadinya aku pas Jurinya berapa? 3, Chef. Setengah. Berarti kamu udah yakin ini nggak enak ya? Makanya nggak boleh makan satu orang satu kan? Kurang enak. Enak, Chef, insya Allah. Loh, menurut kamu enak nggak? Enak, Chef. Terus ini laksa? Ya, Nggak ada telurnya? tidak ada, Chef. Kenapa? Waktunya tadi mungkin tadi keburu-buru ya. Nggak sempat? Ya, nggak sempat, Chef. Waduh, dak dikduk ser, gitu. Kumanya lolos tuh nya. Ini apa? Wonton soup, Chef. Kuahnya? Kuahnya pakai stok dari sisa pala sama badan udangnya, Chef. Kulitnya tebal banget loh. Ya, Bikin Chef, sendiri? Bikin sendiri. Tadi udah bikin. Aku plan mau pan-seared dulu. Tapi pas aku tinggal gosong, jadi aku terakhir-terakhir aku langsung masukin ke supnya aja, Chef. Resna, halo. Jadi yang bedain laksa kamu apa? Karena udangnya besar, Chef, jadinya saya kira ini laksa yang belum pernah saya makan sebelumnya, Chef. Flavornya. Dengan udang. Oh, flavornya. Lebih rich aja, Chef. Base-nya apa? Tadi Laksanya? ada shrimp paste, ada ebi, terus pakai kulit udangnya juga yang saya sangrai. Setelah itu saya kasih base bumbunya, bawang putih, bawang merah, cabai, dan kawan-kawannya. Udah gitu ada kunyit, ada kemiri. Saya saute dulu, baru saya blender. Angel, di dalam wontonnya apa? Udang ayam, Chef. Udang sama ayam. Thank you, Chef. Resna. Halo, Chef Norman. Halo. Wonton soup. Iya. Tebal banget. Iya, Chef. Soalnya tadi aku udah bikin, aku pan-seared, terus kegosongan. Terus tadi tinggal 15 menit terakhir aku buru-buru bikin lagi. Kamu siapa namanya? Ya. Marco, Nah, ini boleh coba juga? boleh lah. Masih berani? Hah? Berani lah.
Beda jawabannya udah beda. Sekarang beda sekarang. Laksa. Udang. Sebenarnya kalau dilihat ya, itu sangat menggiurkan. Tapi komponen kamu tuh masih banyak miss-nya. Ya. Laksa biasanya ada yang pakai telur, ada tahu, dan lain sebagainya ya. Kalau salah satu itu tidak ada, mungkin masih oke. Tapi di sini kamu dua-duanya tidak ada, karakternya berarti sudah hilang 2. Baik, Chef. Kamu punya base memang itu terasa udang, tetapi kuahnya belum develop. Kita bilangnya tuh rempahnya termasak dengan baik sehingga dia develop. Udangnya, matangnya bagus. Terima kasih, Chef. Terima kasih. Senang banget aku dengerin. Tapi di sisi lain, kuah laksa aku ini kurang rich sama toppingnya ini loh. Sepi. Angel, saya suka kuahnya. Thank you, Chef. It's very rich, flavorful. Sayangnya kamu salah mangkok. Meskipun isinya 3, mangkoknya terlalu sempit. Dengan adonan kamu yang sedikit ketebalan seperti itu, seharusnya si kuahnya itu di-serve lebih banyak. Supaya kita setiap spoonfulnya ada balance gitu loh. Rasanya oke, akan tetapi juga agak sedikit dense ya, padat. Rasna, Siap, Chef. penampilan menggiurkan. Terima kasih, Chef. Tapi satu sih, kurang punchy. Panci. Jadi aku kalau pikiran laksa tuh maunya pow, 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 pow. Ya. Kurang tendang, bener-bener kurang tendang. Angel, Ya, Chef. wonton kamu rasa oke untuk brothnya ya. Tapi untuk wontonnya sendiri, karena ini kan temanya udang. Aku berharap lebih banyak chunks udangnya. Tapi untungnya di broth kamu, rasa udangnya keluar. Thank you, Chef. Semoga dengan simple dish aku ini, aku bisa ambil apron aku balik. Hidangan punya Angel bilang katanya udangnya tidak terlalu dominan. Challenge ini tuh kan harus meng-highlight udang. Sedangkan udang aku tuh tingkat kematangannya udah bagus. Harusnya sih aku bisa lebih menang ya, lebih unggul dari Angel ya. Oke, decision. Untuk laksa, saya dengan berat hati saya harus bilang no. Thank you, Chef. Sorry. Thank you, Chef. Rasna, dari saya, doesn't really taste like laksa for me. So I have to say no. Thank you semuanya. Chef, Thank you. saya udah bangga banget udah bisa berdiri di sini. Bertemu dengan Chef Norman, Chef Karen, Chef Juna. Terima kasih semuanya. Saya Oke, pamit. thank you Resna. Terima kasih. Tandanya memang aku harus lebih well prepare lagi, lebih menyiapkan mental dan batin aku lagi. Mungkin saat ini bukan my day gitu, tapi selanjutnya bakalan aku coba lagi deh. Oke, Angel. Ya, Chef. Dengan rich-nya kaldu kamu yang enak, flavorful, tetapi wonton or whatever you wanna call it, adonannya agak terlalu tebal, maka dari itu saya harus berpikir lebih lama lagi. So, I'm gonna hold it. Digantung dong. Kan aku jadi bingung, sebenarnya enak nggak sih makanan aku?